Kutu Palong adalah sebuah kamp pengungsian yang terletak di distrik pesisir Cox's Bazar, Bangladesh. Saat ini, Kutu Palong menjadi kamp pengungsian terbesar di dunia. Dulunya, kamp ini merupakan hutan belantara yang kemudian dibabat habis untuk dijadikan tempat penampungan para pengungsi. Kamp raksasa ini ditempati oleh sekitar 800.000 sampai 1 juta pengungsi yang sebagian besar merupakan etnis Rohingya. Kamp ini sudah ada sejak tahun 1991 dan berdiri di atas tanah seluas 13 km persegi setelah ribuan orang Rohingya melarikan diri dari operasi Pitaya atau pembersihan etnis oleh militer Myanmar. Upaya Bangladesh membantu etnis Rohingya dalam menemukan rumah patut diapresiasi. Sekitar 25.000 warga Rohingya telah direlokasi ke sebuah pulau terpencil bernama Bhasan Char yang baru muncul di Teluk Benggala pada tahun 2006 lalu. Bangladesh menyatakan telah menginvestasikan hingga 300 juta US dollar untuk mengembangkan infrastruktur di lahan seluas 13.000 hektar, termasuk air bersih, listrik, lahan pertanian, tempat perlindungan, rumah sakit, masjid, dan sekolah. Mereka direlokasi sekitar 3-5 jam dengan menggunakan kapal. Dan sesampainya di sana, malah yang ada warga Rohingya menganggap tempat tersebut sebagai penjara. Mereka bahkan mengatakan airnya berbahaya, tidak ada layanan kesehatan atau layanan darurat yang layak, seolah-olah mengindikasikan bahwa Pulau Bhasan Char adalah bukan tempat yang aman dan tempat yang mereka mau. Hingga pada tahun 2023 ini, sudah banyak orang-orang Rohingya yang melarikan diri, bahkan mendarat di Indonesia. Mereka mendarat dengan dalih terdampar karena terseret arus ombak. Kutu Palong bukan hanya kamp pengungsian terbesar di dunia, tetapi juga kamp yang paling padat penduduknya yang sudah melebihi kapasitasnya. Sebagian besar pengungsi tidak memiliki akses yang memadai untuk mengakses air bersih, fasilitas sanitasi, atau perawatan kesehatan. Ditambah ketika musim hujan tiba, ratusan ribu orang di kamp ini akan dihantui oleh banjir bandang yang selalu melanda. Selain ancaman akan berbagai fasilitas yang tidak memadai, baik kesehatan, pekerjaan, hingga pendidikan, mereka juga dihantui oleh berbagai macam kekerasan dan serangan yang terjadi hampir setiap malam. Bahkan ancaman akan perdagangan narkoba hingga human trafficking atau perdagangan manusia juga terjadi. Lebih dari 40 pengungsi Rohingya dibunuh di sini pada tahun 2022. Sementara setidaknya 48 pengungsi dibunuh pada paruh pertama tahun 2023. Kekerasan ini utamanya disebabkan oleh Arakan Rohingya Salvation Army dan Rohingya Solidarity Organization yang saling bersaing untuk mendapatkan kendali. Meningkatnya jumlah pembunuhan serta meluasnya perdagangan narkoba dan human trafficking justru membuat jengkel tuan rumah, yaitu Bangladesh. Berbeda halnya ketika para pengungsi pertama kali tiba, Bangladesh menyambut mereka dengan balas kasih yang luar biasa. Namun seiring berjalannya waktu, mereka justru menjadi ancamannya sangat meresahkan karena menjadi beban besar bagi Bangladesh. Bahkan banyak sekali dukungan finansial untuk krisis kemanusiaan yang datang dari negara-negara barat. Seiring berjalannya waktu, masyarakat etnis Rohingya mulai merasakan akibat dari ulah mereka sendiri. Jatah makanan mereka semakin menyusut, serta kurangnya akses menuju sekolah. Akibatnya, banyak generasi muda yang merasakan tekanan yang sangat besar, sehingga mereka bergabung dengan geng yang mengoperasikan obat-obatan terlarang, bahkan perdagangan manusia. Orang-orang Rohingya yang kebanyakan merupakan orang konservatif melarang anak-anak perempuan mereka untuk bergaul secara sosial. Apalagi setelah mencapai usia pubertas, mereka hanya diperbolehkan untuk tinggal di dalam penampungan mereka. Akibatnya, banyak anak perempuan yang tidak sekolah dan mencari pekerjaan yang layak. Sebaliknya, ketika semakin dilanda kemiskinan dan keterpurukan,
kelompok mereka hanya bisa membiarkan anak-anaknya untuk dinikahi oleh warga asing, tidak lain para penyelundup, menyerahkan sisa-sisa harapan mereka berharap anak-anak perempuannya akan menemukan jodoh yang sejahtera. Keterpurukan tersebut semakin membuat masyarakat etnis Rohingya berlomba-lomba untuk keluar serta melarikan diri dari Bangladesh dan juga dari kamp penampungan tersebut, dengan berusaha mencari perlindungan di negara lain. Bahkan menurut PBB, lebih dari 3.500 orang Rohingya telah melakukan perjalanan laut yang berbahaya. Pada tahun 2022, jumlah tertinggi sejak tahun 2017, setidaknya 348 orang tewas atau hilang. Selain mati di lautan, mereka juga beresiko ditangkap oleh pihak militer Myanmar.